Jay Itzes pimpin latihan Timnas Harapan Baru Indonesia menjelang FIFA Matchday. Saya harap kita semua bersatu. Lupakan perbedaan, junjung tinggi kemanusiaan. Saya akan berusaha sebaik mungkin pimpin Timnas Indonesia hingga tembus Piala Dunia. Mohon dukung terus dan doa Anda penduduk Indonesia adalah kekuatan kami. Genderang perang dimulai jelang pertandingan kualifikasi Piala Asia U23. Gerald Vandenberg siap hancurkan Laos U23 hingga Korea Selatan U23, Timnas Indonesia U23. Misi wajib menang. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Jay Itzes pimpin latihan Timnas Harapan Baru Indonesia menjelang FIFA Matchday. Saya harap kita semua bersatu. Lupakan perbedaan, junjung tinggi kemanusiaan. Saya akan berusaha sebaik mungkin pimpin Timnas Indonesia hingga tembus Piala Dunia. Mohon dukung terus dan doa Anda penduduk Indonesia adalah kekuatan kami. Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes memimpin sesi latihan intens hari ini, Selasa (2 September 2025), jelang dua laga krusial FIFA Matchday melawan Taiwan (5 September) dan Lebanon (8 September). Bertempat di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, suasana latihan berlangsung penuh semangat dipimpin langsung oleh pelatih Shin Tae-yong dan jajaran tim pelatih lainnya. Sesi latihan ini menjadi perhatian publik bukan hanya karena persiapan tim menghadapi lawan-lawan tangguh, tetapi juga karena sosok Jay Itzes yang kini menjabat sebagai kapten tim nasional. Pemain kelahiran Belanda itu menunjukkan kepemimpinan luar biasa, baik di dalam maupun luar lapangan. Dalam pernyataannya usai latihan, Jay menyampaikan pesan yang menyentuh hati, mengingat peristiwa memilukan yang belum lama ini melanda Indonesia. Kami tahu beberapa waktu lalu bangsa ini mengalami luka yang dalam. Ada tragedi yang membuat banyak dari kita kehilangan dan berduka. Kami tidak bisa menghapus kesedihan itu, tapi kami ingin menjadi bagian dari kebangkitan Indonesia setidaknya lewat semangat, perjuangan, dan kemenangan di lapangan, ujar Jay dengan nada tulus. Jay juga mengungkapkan bahwa laga FIFA Matchday ini tidak sekadar pertandingan biasa. Ia dan rekan-rekannya membawa semangat lebih besar, ingin menjadikan momen ini sebagai simbol harapan baru bagi seluruh rakyat Indonesia. Sepak bola bukan hanya tentang menang dan kalah. Ini soal harapan. Kami ingin membuktikan bahwa Indonesia bisa bangkit dan menatap masa depan dengan semangat. Target kami jelas, lolos ke Piala Dunia. Itu bukan mimpi, itu tujuan yang sedang kami perjuangkan setiap hari, tambahnya. Timnas Indonesia dijadwalkan menjamu Taiwan terlebih dahulu sebelum menghadapi Lebanon 3 hari berselang. Kedua laga ini menjadi ujian penting untuk mengukur kesiapan skuad Garuda jelang babak lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Taiwan memang bukan lawan yang diunggulkan secara peringkat FIFA, namun Jay menegaskan bahwa timnas tidak akan meremehkan siapapun. Menurutnya, setiap pertandingan adalah kesempatan untuk memperbaiki performa, menguatkan kekompakan tim, dan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah kekuatan yang patut diperhitungkan di kancah internasional. Pelatih Shin Tae-yong memuji peran Jay sebagai kapten baru. Menurutnya, Jay membawa ketenangan dan ketegasan di tengah tim yang kini dihuni banyak pemain muda. Jay punya aura kepemimpinan yang kuat. Dia selalu menjadi yang pertama datang dan terakhir meninggalkan lapangan latihan. Pemain lain melihat itu dan terinspirasi, ujar Shin dalam konferensi pers singkat. Selain aspek teknis, Jay juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk memberikan dukungan penuh kepada timnas. Ia menyadari bahwa sepak bola memiliki kekuatan untuk menyatukan bangsa, terutama di saat-saat sulit seperti sekarang. Kami butuh kalian semua.
Dukungan dari tribun stadion, doa dari rumah, dan semangat dari setiap sudut Indonesia, itulah yang membuat kami kuat. Kami tidak ingin hanya bermain untuk diri sendiri, kami bermain untuk seluruh rakyat Indonesia, ucapnya penuh semangat. Di akhir pernyataannya, Jay menyampaikan harapannya agar timnas Indonesia bisa menjadi pengobat luka bagi masyarakat yang masih berduka atas peristiwa tragis yang terjadi baru-baru ini. Ia berjanji akan memimpin tim sebaik mungkin demi satu tujuan besar, membawa Indonesia ke Piala Dunia. Jika kemenangan kami bisa membuat satu anak kecil tersenyum atau mengobati sedikit luka di hati masyarakat, maka semua keringat dan kerja keras ini tidak akan sia-sia. Doakan kami karena kami berjuang bukan hanya untuk menang tapi untuk mengangkat nama bangsa ini di mata dunia, pungkasnya. Dengan 2 laga penting di depan mata, sorotan kini tertuju pada skuad Garuda. Apakah mereka mampu menjawab harapan besar rakyat Indonesia? Semua akan terjawab di lapangan. Satu hal yang pasti, semangat dan doa dari 270 juta rakyat Indonesia akan terus mengiringi langkah mereka. Hashtag bersama Garuda, hashtag FIFA Matchday, hashtag untuk Indonesia, hashtag menuju Piala Dunia. Try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Genderang perang dimulai jelang pertandingan kualifikasi Piala Asia U23. Gerald Vandenberg siap hancurkan Laos U23 hingga Korea Selatan U23, Timnas Indonesia U23. Misi wajib menang. Pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald Vandenberg, mendapat target dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Ia ditargetkan membawa Timnas Indonesia U23 memenangkan seluruh pertandingan grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026. Yakni melawan Laos U23 pada 3 September 2025, Makau U23 6 September 2025, dan Korea Selatan U23 9 September 2025. Target untuk memenangkan pertandingan dan memenangkan turnamen ini. Terpenting kami harus siap menghadapi siapapun, kata Gerald Vandenberg jelang laga Timnas Indonesia U23 versus Laos U23. Juru taktik asal Belanda itu meyakini Timnas Indonesia U23 akan lolos Piala Asia U23 2026. Ia melihat persiapan yang dijalani Timnas Indonesia U23 cukup maksimal. Jadi apapun yang terjadi, kami harus bisa menang dan kami juga level up sebagai pemain. Kami harus membuktikan dan memberikan terbaik yang terbaik lapangan. Setelah itu kami akan melihat di mana kami akan berada nantinya di akhir turnamen, tegas asisten pelatih Patrick Kluivert di Timnas Indonesia senior ini. 2. Pantang remehkan Laos U23. Gerald Vandenberg meminta anak asuhnya untuk fokus di setiap pertandingan dan tidak meremehkan lawan. Menurut pelatih 61 tahun itu, jika tidak fokus dan melakukan kesalahan, Timnas Indonesia U23 bisa tumbang meski hanya menghadapi Laos U23 sekalipun. Jadi siapapun lawan kita harus fokus dan kita harus bisa memenangkan pertandingan. Kami harus fokus pada diri kita sendiri. Kami harus bisa memenangkan setiap pertandingan dulu, ungkap Gerald Vandenberg. Kami wajib memiliki respek dan hormat pada negara yang kita hadapi. Misalnya Korea Selatan memiliki tim yang sangat baik. Namun mereka juga bisa kalah karena kurang fokus di pertandingan pertama, tutup pelatih yang sewaktu aktif sebagai pemain membantu timnas Belanda juara Piala Eropa 1988 ini.
Jelang turun di kualifikasi Piala Asia U23 2026, Timnas Indonesia U23 sama sekali tidak menggelar laga uji coba. Sanggupkah Timnas Indonesia U23 lolos Piala Asia U23 2026? Sesuai regulasi, hanya juara grup dan 4 tim runner-up terbaik yang diizinkan lolos Piala Asia U23 2026. Memperbaiki lini belakang bisa jadi obat mujarab. Arsenal wajib rekrut Antonio Rudiger, statistik ungkap alasan kuat. Arsenal kini dikabarkan tengah mencari sosok bek tangguh untuk memperkokoh lini belakang, dan nama Antonio Rudiger dari Real Madrid muncul sebagai kandidat yang dianggap paling ideal. Statistiknya bersama Los Blancos maupun timnas Jerman benar-benar menjadi bukti mengapa The Gunners wajib mendatangkannya ke Emirates Stadium. Pada musim 2024/2025, Rudiger tampil bak tembok kokoh dengan 29 penampilan di La Liga dan total 2.291 menit bermain. Ia ikut menghadirkan 25 clean sheet, torehan yang menegaskan konsistensinya menjaga gawang tetap aman. Lebih jauh, tingkat kemenangan duel daratnya mencapai 61,7%, duel udara 66%, serta intersepsi rata-rata 3,2 per laga. Sebagai bek modern, akurasi umpannya yang menyentuh 91% juga menjadikan Madrid lebih mudah melakukan transisi dari bertahan ke menyerang. Tak hanya di klub, Rudiger juga jadi andalan Jerman dengan 79 caps, 40 kemenangan, dan segudang pengalaman internasional. Supporter Madrid pun menyebutnya sebagai bek terbaik yang mereka miliki. Bagi Arsenal, merekrut Rudiger berarti menghadirkan paket lengkap, pemimpin, benteng pertahanan, sekaligus pemain penentu di momen besar. Bagaimana menurut Anda, apakah The Gunners wajib segera bergerak memboyongnya? Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. Kalah tipis dari Liverpool, Mikel Merino ungkap sisi positif Arsenal. Arsenal harus menerima kekalahan tipis 1-0 dari Liverpool di Anfield melalui tendangan bebas spektakuler Dominic Szoboszlai. Namun di balik kekecewaan itu, gelandang Arsenal Mikel Merino justru melihat sisi positif yang bisa menjadi modal berharga untuk perjalanan The Gunners selanjutnya. Merino menilai timnya telah menunjukkan karakter dan keberanian luar biasa sepanjang laga. Ia juga menyoroti penampilan para pemain baru seperti Christian Mosquera yang masuk menggantikan William Saliba hanya 4 menit setelah kick-off dan tampil solid meski dalam tekanan besar. Selain itu, Noni Madueke dan Eberechi Eze yang baru menjalani debut juga mendapat pujian karena bermain impresif dan cepat beradaptasi. Meski kecewa gagal membawa pulang poin, Merino optimistis Arsenal akan kembali lebih kuat setelah jeda internasional. Menurutnya, kekompakan dan performa tim sudah berada di jalur yang tepat. Bagaimana menurut Anda, apakah penampilan para pemain baru Arsenal di Anfield sudah cukup menjanjikan untuk membuat The Gunners lebih kompetitif musim ini?
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Skor Liverpool versus Arsenal 1-0, komentar menyejukkan hati Arteta usai The Gunners kalah tipis. Pertarungan panas di Anfield antara Liverpool dan Arsenal pada pekan ketiga Liga Inggris 2025/2026 berakhir dengan skor tipis 1-0 untuk tuan rumah. Gol sematawayang The Reds lahir dari tendangan bebas indah Dominic Szoboszlai di menit ke-83. Meski gagal membawa pulang poin, Mikel Arteta tetap memberikan komentar yang menyejukkan hati bagi para pemain maupun fans Arsenal. Menurut Arteta, penampilan timnya layak mendapat lebih. Arsenal bahkan tercatat memiliki peluang lebih banyak dan memaksa Alisson bekerja keras di bawah Mistar. Kami kecewa dengan hasil ini, saya pikir kami pantas mendapatkan lebih. Tim menunjukkan banyak hal baik sepanjang laga, bahkan mendominasi di stadion yang sangat sulit, kata Arteta dikutip dari laman resmi klub. Arsenal juga harus menghadapi pukulan berat saat William Saliba cedera di menit ke-5. Christian Mosquera yang masuk sebagai pengganti justru tampil mengesankan di laga debutnya di Anfield. Arteta pun tak segan melayangkan pujian tinggi. Memainkan pertandingan pertama di Anfield setelah Saliba cedera sangatlah sulit, jadi itu fenomenal. Dia bermain dengan kejujuran dan kepribadian luar biasa, ujarnya. Bagaimana menurut Anda, apakah performa positif Arsenal di Anfield ini jadi tanda bahwa The Gunners akan segera bangkit lebih kuat di laga berikutnya? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast. Cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. And I think that the pain that's deep inside is what defines. Gary Neville yakin Arsenal juara Liga Inggris tak goyah meski kalah dari Liverpool. Legenda Manchester United, Gary Neville kembali mencuri perhatian lewat pernyataan berani. Meski Arsenal baru saja kalah tipis 0 hingga 1 dari Liverpool di Anfield, Neville tetap kukuh dengan prediksinya The Gunners akan keluar sebagai juara Premier League musim ini. Arsenal memang sudah 3 musim terakhir hanya mampu finish sebagai runner-up dan terakhir kali mengangkat trofi Liga terjadi pada 2004. Namun, hal itu tidak membuat Neville ragu. Saya sudah menjagokan mereka juara dan tidak akan mengubahnya hanya karena hasil hari ini, tegasnya dalam wawancara dengan Sky Sports. Neville menilai Arsenal punya fondasi kuat dengan pemain-pemain kunci seperti Declan Rice dan Martin Odegaard yang mampu jadi penentu di momen krusial. Kehadiran Victor Gyökeres yang tampil impresif juga dianggap sebagai senjata tambahan. Bahkan Neville memuji performa Noni Madueke dan Eberechi Eze yang memberikan energi segar di laga melawan Liverpool. Saat ini Arsenal duduk di peringkat ketiga klasemen dengan 6 poin, sementara Liverpool memimpin dengan 9 poin penuh. Meski begitu, Neville menegaskan konsistensi The Gunners akan membuat mereka bersaing hingga akhir musim. Bagaimana menurut Anda, apakah keyakinan Neville kali ini akan terbukti, atau Arsenal kembali harus puas hanya sebagai pesaing terdekat juara? Fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time. Xabi Alonso belum puas meski Real Madrid taklukan Mallorca. Kata-katanya bikin geleng-geleng kepala. Real Madrid memang berhasil memperpanjang start sempurna di Liga Spanyol 2025/2026 usai menekuk Real Mallorca 2-1 Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Namun pelatih Xabi Alonso justru mengaku belum puas dengan performa anak asuhnya.
Kami tidak memulai pertandingan dengan baik, tegas Alonso. Ia menilai para pemain Madrid kurang memberi tekanan di lini depan dan membiarkan Mallorca berkembang di awal laga. Meski demikian, Alonso tetap mengapresiasi reaksi Kylian Mbappé DKK yang mampu bangkit setelah tertinggal lebih dulu lewat gol Vedat Muriqi menit ke-18. El Real kemudian membalikan keadaan berkat gol Arda Güler 37 dan aksi solo Vinícius Junior semenit berselang. Kemenangan ini membuat Madrid kukuh di puncak klasemen dengan 9 poin sempurna dari 3 laga. Alonso pun menyoroti kontribusi para pemain pengganti seperti Rodrigo yang dinilainya ikut menjaga ritme tim. Bagaimana menurut Anda, apakah Real Madrid benar-benar sudah tampil meyakinkan atau Alonso punya alasan kuat untuk tetap mengkritik? So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're Pertandingan dramatis Real Madrid versus Mallorca, El Real comeback, kalahkan Los Bermelones 2-1. Real Madrid kembali menunjukkan mental juara dalam lanjutan Liga Spanyol 2025/2026. Bermain di Santiago Bernabeu Minggu dalam kurung 31/8 dini hari waktu Indonesia Barat, Los Blancos sukses melakukan comeback dramatis setelah sempat tertinggal lebih dulu dan akhirnya menundukkan Mallorca 2-1. Laga berlangsung ketat sejak awal. Mallorca tampil disiplin dan berhasil mencuri gol lewat Vedat Muriqi di menit ke-18. Gol ini sempat membungkam publik Bernabeu yang mulai khawatir melihat Madrid kesulitan menciptakan peluang. Namun, tim asuhan Xabi Alonso menunjukkan kelasnya. Arda Güler mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-37 lewat sundulan usai memanfaatkan umpan silang Dean Huijsen. Hanya berselang semenit, Vinícius Junior membawa Madrid berbalik unggul 2-1. Menerima operan Federico Valverde, Vinícius melakukan solo run memukau sebelum melepaskan tembakan kaki kiri yang tak mampu dihalau kiper Mallorca. Kemenangan ini mengokohkan Real Madrid di puncak klasemen dengan 9 poin dari 3 laga, mengungguli rival abadi Barcelona yang baru akan bermain Senin dalam kurung 1/9. Sementara Mallorca harus puas terbenam di zona degradasi dengan hanya 1 angka dari 3 pertandingan. Bagaimana menurut Anda, apakah comeback Madrid ini bukti bahwa skuad Xabi Alonso semakin matang atau justru tanda masih ada kelemahan di lini belakang yang perlu diperbaiki?